Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Ustazah berharap semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagaimana nih kabarnya bunda dan ayah yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Syukran jazakumullah khair telah membersamai ananda kami, soleh dan soleha kami selama pembelajaran daring. Baik Ananda Saleh dan Saleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentunya, masih di bab kedua. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak mobilitas sosial, nah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Oke, check this out. Jadi, mobilitas sosial itu memiliki faktor pendorong dan tentunya faktor penghambat. Nah, Ustazah mau bahas dulu tentang faktor pendorongnya. Yang pertama adalah faktor struktural. Nah, oke. Jadi ini kalian bisa lihat juga ada di buku kalian di halaman 88, 89 dan seterusnya. Oke, jadi faktor pendorong yang pertama adalah apa? Yaitu faktor struktural. Nah, di buku kalian bisa melihat di situ ada gambar presiden dan wakil presiden. Nah, kalian tentunya mengenal bahwa presiden pertama kita siapa? Betul sekali, presiden pertama kita itu Insinyur Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Prof. Habibie dan seterusnya. Nah, tentunya presiden dari yang pertama sampai dengan yang saat ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, memiliki latar pendidikan lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, tapi karena struktur di masyarakat Indonesia memberikan peluang kepada siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin, baik latar belakangnya merupakan memiliki tingkat perekonomian ke bawah, sedang atau atas. Nah, semuanya itu memiliki potensi atau peluang untuk menjadi seorang presiden karena struktur masyarakat Indonesia memang memberikan kesempatan seperti itu, ya. Berbeda halnya dengan struktur masyarakat yang ada di India. Kalau di India itu kita mengenal sistem kasta. Ada kasta Brahmana, kemudian ada kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Jadi kalau di India itu sistem atau struktur masyarakatnya itu dibagi berdasarkan kasta, ya. Ada kasta Brahmana itu kasta yang masuk dalam golongan pendeta. Kemudian kasta Ksatria. Nah, kasta Ksatria ini golongan para bangsawan, kemudian kasta Waisya golongan para pedagang, dan kasta Sudra itu dia berada pada lapisan bawah. Dia itu yang masuk itu orang-orang pribumi, seperti itu. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah faktor individu. Oke, nah tentunya setiap orang itu memiliki pribadi yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kemampuan yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda, dan kepribadian yang berbeda-beda inilah menjadi berbeda strata atau lapisan masyarakatnya atau lapisan sosialnya. Tentunya orang yang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal memanage perusahaan atau mengatur perusahaan itu berbeda dengan individu yang kurang memiliki kemampuan dalam mengatur perusahaan, dan hasilnya pun akan kelihatan bahwa orang yang memiliki skill atau kemampuan untuk mengatur sebuah perusahaan akan mengembangkan perusahaannya tersebut menjadi perusahaan yang lebih besar, sedangkan orang yang tidak memiliki skill atau keterampilan dalam mengelola suatu perusahaan biasanya itu akan membuat perusahaannya tersebut stagnan atau stabil begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, seperti itu. Jadi faktor individu juga itu mempengaruhi atau mendorong mobilitas sosial. Oke, yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, jadi faktor ekonomi ini merupakan
salah satu faktor pendorong mobilitas sosial. Kalian bisa lihat ada di halaman 91. Nah, jadi kecenderungan orang yang mengalami ekonomi yang baik atau kecenderungan orang yang memiliki ekonomi yang baik itu lebih mudah melakukan mobilitas sosial ketimbang orang yang memiliki perekonomian yang kurang baik. Kalau kita memiliki modal atau kita memiliki bekal untuk melakukan sesuatu hal, itu cenderung mobilitas sosial kita itu lebih naik ketimbang orang yang tidak memiliki modal. Ustazah kasih contoh. Apabila kita memiliki modal, tentunya kalau usaha kita sudah berkembang, kita memiliki modal atau perekonomian cukup baik, maka tentunya kita dengan mudahnya mengembangkan usaha kita tersebut di tempat-tempat yang lainnya. Contohnya ada Coto Makassar cabang ini dan sebagainya. Karena di awalnya itu mereka sudah memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik. Namun apabila kita tidak memiliki perekonomian yang cukup baik, kalau kita tidak memiliki ekonomi yang cukup baik, maka tentunya sulit mengembangkan perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian contoh konkretnya lagi untuk kalian yang misalnya memiliki perekonomian yang cukup baik, orang tuanya tentunya bisa memasukkan kalian itu di sekolah-sekolah yang unggul, ya, sekolah-sekolah unggul yang tentunya pembayarannya itu jauh lebih mahal dari sekolah-sekolah biasa atau pada umumnya. Namun yang memiliki perekonomian, yang orang tuanya memiliki perekonomian yang tidak cukup baik, tentunya orang tua tersebut hanya bisa memasukkan anaknya di sekolah-sekolah umum seperti itu. Nah, ya, kecuali yang misalnya dia memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, nah biasa itu masih bisa tetap dimasukkan di sekolah yang pembayarannya itu cukup banyak seperti itu karena kecerdasan otaknya itu di atas rata-rata. Oke, kemudian faktor pendorong berikutnya adalah faktor politik, ya. Jadi kalau kita berada dalam situasi politik yang cukup baik atau kondisi negara kita yang aman, maka kecenderungan atau mobilitas sosial itu akan lebih terwujud, ya. Jadi faktor politik dengan adanya kondisi negara yang aman itu mendorong terjadinya mobilitas sosial dengan lebih mudah seperti itu. Ustazah kasih contohnya. Apabila kondisi negara kita aman, maka negara-negara luar dengan mudahnya masuk ke Indonesia untuk menanamkan investasinya atau menanamkan sahamnya di Indonesia, menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi dia misalnya Cina itu dengan mudahnya menginvest saham di Indonesia untuk dijadikan sebagai modal para pengusaha yang ada di Indonesia, ya. Nah, itu karena apa? Karena salah satunya adalah faktor politiknya atau kondisi negara dan pemerintahan kita yang aman dan stabil. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pertumbuhan penduduk. Jadi kalau pertumbuhan penduduk itu relatif banyak, ya. Kalau pertumbuhan penduduk yang dimaksud, jadi tolong bedakan ya antara pertambahan penduduk dengan pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk itu dia itu cenderung menghitung antara angka kelahiran dengan angka kematian. Tapi kalau pertambahan penduduk itu hanya menghitung angka kelahiran atau bertambahnya penduduk, seperti itu. Nah, kalau pertumbuhan penduduk itu relatif stabil antara yang lahir dengan yang wafat, nah jadi tidak ada menumpuk, ya, tidak ada menumpuk sumber daya manusianya, jumlah sumber daya manusianya, otomatis itu akan mempengaruhi terwujudnya namanya mobilitas sosial. Tapi kalau di suatu negara pertumbuhan penduduknya dalam hal angka kelahirannya itu jauh lebih besar, nah itu mengakibatkan bertumpuk usia produktif, bertumpuk juga usia tidak produktif, dan akhirnya akan menjadi PR bagi pemerintah bagaimana caranya untuk menanggulangi hal tersebut, ya. Jadi semakin stabilnya pertumbuhan penduduk, maka itu akan mempengaruhi mobilitas sosialnya, seperti itu. Kemudian kemudahan dalam mengakses pendidikan, ya. Jadi
Apabila di suatu negara terdapat kemudahan dalam mengakses pendidikan atau pendidikan itu bisa diakses dengan sangat mudah, maka tentunya akan mempengaruhi mobilitas sosial. Akan muncul berbagai peluang untuk mobilitas sosial vertikal ya, atau mobilitas sosial ke atas seperti itu. Nah ya. Kemudian faktor penghambat. Jadi ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Yang pertama adalah kemiskinan. Nah, kalian bisa lihat ada di buku kalian di halaman 93 ya. Ada di buku kalian di halaman 93 ya. Jadi faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial tentunya. Kalau tadi faktor pendorongnya, apabila memiliki kualitas ekonomi yang bagus, maka tentunya lebih gampang untuk melakukan mobilitas sosial atau perpindahan lapisan masyarakat dari yang satu ke yang lainnya. Namun apabila berada dalam garis kemiskinan, maka tentunya sangat sulit sekali sulit sekali untuk melakukan mobilitas sosial karena tentunya tidak didukung yang namanya modal atau bekal seperti itu. Jadi orang yang memiliki mobilitas sosial yang relatif, orang yang memiliki mobilitas sosial naik biasanya itu ditunjang dari berbagai hal ya, ditunjang dari berbagai hal. Salah satunya adalah memiliki kualitas ekonomi yang sangat bagus. Oke. Kemudian yang kedua adalah situasi politik yang tidak kondusif. Ya. Jadi apabila di negara tersebut tidak memiliki kualitas atau situasi politik, kualitas politiknya yang tidak stabil atau situasi politiknya yang tidak aman, negaranya tidak aman, situasi politiknya tidak kondusif, maka ini yang menghambat terjadinya proses mobilitas sosial. Jadi negara-negara luar itu tidak akan mungkin tidak akan mungkin membidik Indonesia sebagai salah satu target untuk menanamkan sahamnya ya. Jadi situasi politik negara aman atau tidak amannya itu tentunya berpengaruh pada mobilitas sosialnya. Ya nak ya, berpengaruh pada mobilitas sosial. Kalau aman negara Indonesia, maka itu dengan mudahnya orang-orang luar yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia itu akan menanamkan sahamnya itu lebih banyak. Tapi kalau situasi politik kita tidak bagus atau kurang bagus, maka bahkan yang sudah ditanam itu biasa ditarik kembali loh nak. Jadi yang sudah ditanam itu biasa diambil kembali karena ditakutkan akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara tersebut kalau tetap ditanamkan di Indonesia. Oke, kemudian berikutnya faktor kebudayaan. Jadi faktor kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tentunya menghambat juga terjadinya mobilitas sosial. Apalagi kalau ada kecenderungan salah satu dari daerah atau ada kecenderungan beberapa daerah yang mencoba mempertahankan kebudayaannya, sehingga adanya aturan atau larangan untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk melakukan perpindahan atau mobilitas sosial seperti itu. Misalnya adanya larangan untuk mengenyam pendidikan, adanya larangan untuk menggunakan internet, adanya larangan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang terjadinya mobilitas sosial karena dianggap tidak sesuai dengan kebudayaannya. Maka tentunya itu menghambat terjadinya mobilitas sosial. Oke. Kemudian faktor diskriminasi ya. Jadi adanya diskriminasi atau pembedaan ya. Jadi ada mendiskriminasi lapisan masyarakat tertentu, misalnya mendiskriminasi si A ya. Si A ini misalnya contohnya seperti ini nak. Ketika misalnya pemerintah itu menerima orang-orang yang menjadi pegawai negeri sipil itu hanya karena
suku tertentu misalnya. Kalau ada pendiskriminasian seperti itu atau pembeda-bedaan seperti itu, tentunya menghambat orang-orang yang berada di suku tersebut, orang-orang yang berada di luar suku tersebut untuk menaikkan status sosialnya. Jadi hanya menunjang satu suku tertentu atau hanya menunjang daerah tertentu, sedangkan orang yang di luar daerah tersebut itu susah untuk menaikkan status sosialnya. Jadi itu dianggap sebagai penghambat mobilitas sosial. Kemudian yang terakhir adalah jumlah keluarga yang banyak. Jadi makanya pemerintah itu pernah mengeluarkan dan sampai saat ini menginstruksikan untuk para pegawai negeri sipil ya, aparatur negara itu bahkan masyarakat juga dihimbau untuk memiliki 2 anak cukup. Nah, itu himbauan pemerintah ya Nak ya, bukan himbauannya Ustazah. Jadi himbauan seperti itu dipandang bahwa ketika kita memiliki anak yang cukup banyak, maka sulit untuk menaikkan status sosial kita. Maka cenderung kita stabil atau begitu-begitu saja. Tapi kalau jumlah anaknya sedikit atau jumlah keluarganya sedikit, itu lebih mudah untuk menaikkan status sosialnya karena yang dibiayai atau yang dipikir itu cuma sedikit. Nah, seperti itu maksudnya Nak ya. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau butuh penjelasan lebih lanjut, silahkan komentar di kolom komentar YouTube ini ya. Kemudian setelah ini ada tugas pembelajaran, ada tugas di assignment, tugas untuk pembelajaran hari ini ada di assignment. Ustazah akan buatkan setelah ini Nak ya. Jadi minta tolong sekali menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir tanpa di skip, kemudian mengerjakan tugas di assignment, ditulis di buku tulisnya dan dikumpul ke assignment paling lambat pukul 15.00 hari ini. Oke, Ananda Soleh dan Soleha, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap tentunya semuanya dapat dipahami dan insya Allah apa yang kita pelajari ini Nak dapat memicu semangat kita untuk semakin giat belajar, semakin banyak bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita terlahir di keluarga yang insya Allah serba berkecukupan, sehingga kita bisa dengan mudahnya menuntut ilmu, giat belajar, dan tentunya lebih mudah menaikkan status sosial kita. Kita cukupkan ya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.